atau di mana. Mereka kalau ngomong itu sopan sekali. Jadi kalau bilang anakmu, dia bilang anak kita. Ya, siapa dari Ambon coba angkat tangan. Nah, ngaku semua. Jadi kalau usahamu baiklah, bagaimana usaha kita? Itu sopan. Saya ketakutan, dia bilang, bagaimana nyonya kita? Wah, siapa mau kongsi sama kamu nyonya? Saudara-saudara, tetapi ada semacam orang ya, milikmu itu milikku, milikku itu tetap milikku. Itu namanya perampok. Kalau milikku itu milikmu, milikmu juga milikku. Itu nama suami istri. Milikmu itu milikmu, milikku juga milikmu. Itu namanya sharing. Milikku milikku, milikmu juga milikku. Itu perampok yang tidak tahu malu. Di dalam Alkitab 4:4 ini ada. Milikku adalah milikku, milikmu adalah milikku, milikku adalah milikmu. Siapa yang ngomong kalimat itu? Kalau saya ujian semua dah lulus Alkitabmu ya. Yang mengatakan kalimat itu Yesus di mana? Di Yohanes 17. Waktu dia bicara sama Allah Bapa, milikku adalah milikmu, milikmu adalah milikku. Ya. Dan Yesus kalau bicara sama manusia, kalimatnya lain. Milikku adalah milikku, milikku juga adalah milikmu. I come to shed my blood, to share my life, to sacrifice my life, my body to be broken for you. Darahku untuk kamu, tubuhku dipecahkan bagimu. Mine is mine, mine is also yours. Tetapi kalau perampok, mine is mine, yours is also mine. Itu perampok. Dan yours is yours, mine is mine. Itu orang egois. Ini empat macam dasar etika yang tidak pernah bersama dan tidak pernah bisa campur, kecuali meningkat dari satu ke satu dan mengerti apa itu Tuhan. Etika Tuhan adalah dia mau memberikan anak yang tunggal untuk kita, to share, to sacrifice, to deny himself. Ini ajaran tidak ada lebih tinggi dari kitab suci. Saudara-saudara, waktu Yesus mengatakan kalimat ini, bahwa aku akan pergi, aku dari sana, engkau bukan dari sana. Dia dengan terus terang menunjukkan bahwa qualitative difference between heaven and earth. Manusia yang bisa menemukan persamaan-persamaan itu orang pintar. Tetapi orang pintar biasa. Orang yang bisa menemukan perbedaan dari perbedaan itu orang pintar yang tajam. Saudara, sekarang ya banyak barang palsu. Nah, engkau tidak bisa bedakan Rolex palsu, Rolex asli, kecuali beratnya. Kalau dari itu steel, beratnya lebih dari yang biasa. Kalau dari emas, beratnya berapa kali? Kalau daripada platinum, lebih berat lagi. Kalau daripada emas putih, emas merah, semua beratnya lain. Orang yang mau mengerti arlo dia asli atau palsu, dia bukan lihat modelnya, bukan lihat fotonya, dia gini-gini. Kalau sudah gini-gini, langsung tahu yang mana palsu. Karena Tuhan bikin jenis berat pada setiap essence, setiap materi yang berbeda-beda, untuk membuat sesuatu bijaksana surgawi yang tidak bisa ditiru sembarangan. Saudara-saudara, Yesus mengatakan dari dunia itu dari dunia, dari surga itu dari surga, yang dari atas, dari bawah. Kalimat ini mengandung arti apa? The qualitative difference. The qualitative difference cannot be fake. No forgery. Kamu tidak bisa meniru, memalsukan, karena itu adalah sesuatu esensi, substansi yang memeteraikan kesungguhan di dalamnya. Yesus di dalam ayat ini mengatakan, kamu dari dunia, saya bukan. Kamu dari bawah, saya dari atas. Sehingga kalau engkau tidak ikut aku, engkau terus di bawah. Kalau ikut aku bawa engkau ke atas. Ini mengandung arti yang dalam luar biasa. Tak ada satu pendiri agama berani mengatakan kalimat ini. Yesus mengatakan kamu di atas bumi. Tak ada orang berani mengatakan kalimat itu. Kalau hari ini saya mengatakan, hei kamu yang di bawah mimbar. Engkau tanya, lah dia di mana? Oh dia di atas mimbar. Pantesan kamu di bawah mimbar. Tapi pada waktu Yesus mengatakan kamu yang di atas bumi ini. Loh kok ngomong gini ya?
Dia dari mana? Dia dari surga. Nah, karena dia bukan dari bumi, maka dia mengatakan, you on earth. Kamu yang di atas bumi, di mana saja kamu berada, 2-3 orang berdoa demi namaku, aku berada di tengah-tengah kamu. Kalimat ini tidak mungkin dibicarakan oleh orang lain. Itu cuma Kristus. Where you are, 2 or 3 people call upon my name, I will be with you. Supra spesial, melampaui tempat, melampaui kurun waktu, dan melampaui seluruh bumi. Dia mengatakan, I'm from above. Semua kalimat ini tidak usah cari kamus, karena gampang, tetapi tidak gampang. Engkau makin sadari ayat-ayat kitab suci, makin bisa membedakan perbedaan percakapan dari mulut Yesus dibandingkan percakapan mulut dari semua pendiri agama. Baru engkau berlutut mengatakan, you are God, you are my Lord, you transcend all. I worship you, I bend down myself, I adore you, my God, my Lord. Saudara-saudara, kamu dari bawah, saya dari atas. Kamu dari dunia, saya bukan dari dunia ini. Ini adalah yang dipisahkan, discerned by John in chapter 3. Waktu pasal 3, sekarang sudah sampai pasal 8. Saat pasal 3, setelah Nikodemus pulang, apa yang dikatakan Yohanes? Dan saya katakan satu kalimat pada khotbah itu, di sini kunci mengerti seluruh Injil Yohanes. Kalau engkau tidak menemukan the qualitative difference from above and from the earth, engkau tidak pernah mengerti bahasa kitab suci Yohanes. Sampai ribuan kali engkau tidak mengerti. Tapi kalau engkau pegang kunci, dari atas dan dari bawah, dari surga dan dari bumi, dan Yesus bukan dari bumi, maka engkau mengetahui kenapa Yesus bicara sama ibunya. Hei perempuan, apa hubungan saya dengan engkau? Itu kan kurang ajar kan? Itu kan tidak sopan kan? Masa anak bilang sama mamanya, hei perempuan, coba lu pulang ngomong sama mama lu. Hei perempuan, apa hubungan saya dengan piak. Saya lahirkan kamu kurang ajar, hei perempuan. Tetapi bagi Yesus, dia harus katakan kalimat itu. Karena waktu melakukan mujizat, itu karya Allah. Manusia tidak boleh berbagian. Saudara-saudara, Maria ibunya Tuhan Allah. Kalimat itu memang muncul sebagai Theotokos di dalam satu pengakuan iman, tetapi artinya bukan Maria ibunya Allah. Itu mengutip dari Lukas, the mother of my Lord, ibu daripada Tuhanku datang ke sini. Maka kandungan di dalam diri aku itu bersorak-sorai, bersuka cita. Itu artinya apa? Artinya pada waktu Yesus masih di dalam rahim, sudah mempunyai sifat ilahi. Bukan berarti kalau Maria itu ibunya Allah, the mother of my Lord. Ya, itu tidak pakai the mother of God. Tuhanku sekarang ada di dalam rahim seorang manusia, dan Tuhan mengizinkan memakai rahim Maria, dan dia sementara menjadi ibunya Tuhanku. Dan Tuhanku mengapa di rahim? Karena inkarnasi, karena jelma menjadi manusia, sehingga dia tetap di dalam sifat manusia, dia tetap Tuhan, my Lord. Jadi Yesus seorang manusia yang adalah Tuhan. Bukan berarti Maria loncat menjadi mamanya Tuhan Allah. Nah, ini beda. Sehingga saudara-saudara, Yesus yang mempunyai sifat qualitative difference, superiority, transcends of everything from God, dia boleh mengatakan, hai perempuan, apa hubungan saya dengan kamu? Artinya, sekarang saya melakukan mujizat, itu hanya tindakan Tuhan Allah, itu karya ilahi. Kamu manusia tidak perlu berbagian. Waktu itu Maria menunjukkan Yesus, jikalau mereka perlu tolong, kasih tolong kepada mereka. Lalu kalau Yesus mengatakan, oh iya mama, saya akan taat kepada kamu, berarti dia melakukan mujizat diperintah oleh manusia. Nah benar.
Jadi waktu ilahi melakukan sesuatu, manusia jangan campur. Tetapi Maria mengerti, maka Maria langsung taat, langsung merendahkan diri. Karena dia mengetahui yang dia lahirkan bukan seorang manusia biasa. Dia bukan karena hubungan seks dengan seorang pria, maka mengandung dia. Dia mengetahui ini pinjaman dari Roh Kudus. Roh menaungi aku dan Roh memakai rahimku. Maka waktu dia kata, hei anak perempuan yang bahagia, anugerah Tuhan berada padamu. Engkau akan disebut bahagia dari ujung bumi, karena Roh Kudus akan menaungi engkau dan engkau akan melahirkan seorang anak laki-laki. Maria langsung mengatakan apa? My heart magnifies my God, and my spirit rejoice because of my God. Hatiku membesarkan Tuhan, jiwaku bersukacita karena juru selamatku. My spirit rejoice because of my salvation, my Savior. Saudara-saudara, dia langsung sadar yang akan berada di dalam rahimnya itu adalah Allah jelma menjadi manusia. Dia harus membesarkan Tuhan dan dia harus bersukacita karena juru selamat. Kalau tidak berdosa, kenapa dia mengatakan my spirit rejoice because of my Savior? Kenapa aku bersukacita karena juru selamatku? Berarti dia perlu juru selamat. Kalau dia tidak berdosa, mengapa perlu juru selamat? Mengerti? Inilah kitab suci. Kitab suci dalam kalimat-kalimat kata-kata dalamnya mengisi kebenaran yang luar biasa, lengkap, rumit, sempurna, yang tidak bisa sembarangan ditafsirkan. Saya mengatakan terlalu banyak pendeta berani mentafsirkan kitab suci semau sendiri. Dan banyak tradisi yang salah dikip karena takut bersalah kepada sejarah. Kita harus tuntas, jujur, rendah hati, patuh kepada apa yang terkandung di firman Tuhan dengan tidak kompromi. Itulah sebabnya Yesus yang dari atas, bukan dari dunia, boleh berkata, hei perempuan, apa hubungan aku dengan kamu? Yesus yang dari atas berani berkata, kamu dari bawah, aku dari atas, kamu milik dunia, saya dari surga. Dan Yesus berani berkata kepada orang yang kolot, yang mempertahankan kebahayaan agama dan melawan dia, kamu akan mati dalam dosa. Aku akan pergi ke tempat yang engkau tidak bisa datang mencari aku. Tempat apa? Tempat dari Allah. I come from God, I return to God. Itu sebab di pasal 4:18 ayat ke-26, 4 kalimat yang menjadi dasar 4 bagian terbesar seluruh Injil Yohanes. I come from my Father, and I enter to this world, and I will depart from this world, and I will return to my Father. Nah, ini Injil Yohanes. Injil Yohanes memberitakan kepada kita yang dari Bapa turun ke dunia, tinggalkan dunia, kembali ke Bapa. Saya mau tanya, Musa dari Bapa ke dunia? Tidak, Musa dari dunia, lalu dipanggil Allah dari Bapa. Bapa dari atas. Abraham dari Bapa kepada dunia? Tidak, Abraham orang berdosa, punya keturunan, akhirnya dipilih oleh Allah. Pendiri agama semua dari bawah. Akhirnya di tengah-tengah perjalanan hidup manusia, menyadari manusia berdosa, lalu mencari. Akhirnya katanya mereka dengar panggilan dari Tuhan. Semua dari bawah, akhirnya dengar panggilan dari Tuhan. Tapi hanya Yesus dari atas turun ke dunia. I come from my Father, I enter into this world, and I will depart from this world. I will return to my Father. That is Christ, the only one from above, the only one not from this earth, the only one with the source of God the Father, the only one derived from the throne of God, Jesus Christ. Maka ini ya, pasal 8, 9, 10, 11, 12 ini makin lama makin runcing, makin lama makin bahaya. Konversasi antara Yesus dan Yahudi makin lama makin sengit. Dan akhirnya mereka pasal 11 ambil keputusan harus membunuh dia. Karena mereka tidak bersedia robah, tidak mau rendah hati, tidak mau mengaku kesalahan. Cuma mereka sentimen yang salah pasti Yesus, yang harus dibunuh dia, bukan kita. Dia orang gila, dia kerasukan setan, dia mau bunuh diri. Kalimat yang paling tajam menghina Yesus keluar satu kali demi satu kali. Di sini mau kemana dia? Dia mau bunuh diri kah? Kenapa dia mengatakan tempat dia pergi kita tidak bisa pergi?
Yesus mengatakan kalimat itu berkata, agama tidak bisa menyelamatkan kamu. Taurat tidak bisa menyelamatkan kamu. Kalau begini Taurat kenapa diberikan? Taurat diberikan seperti X-ray, seperti ronsen. Hanya membuktikan kamu berdosa, tidak membuktikan kamu sudah diselamatkan. Mengerti kalimat ini? Engkau